Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai 40. Pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kalian cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Yesus mengajar kita tentang toleransi dalam Injil kali ini. Toleransi sering dikaitkan dengan sikap permisif. Permisif patut dicurigai karena bisa saja disalahgunakan. Seorang ibu yang tidak mampu memperbaiki perilaku buruk anak-anaknya sejak dini bersikap permisif terhadap dirinya dan terhadap anak-anaknya. Toleransi juga bisa benar dalam kasus lain. Padahal saudara-saudari salah besar jika melihat toleransi dalam nilai negatifnya saja. Dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, Yesus meminta murid-muridnya untuk bersikap toleran. Jika toleransi tidak baik, mengapa Yesus menuntut seperti itu dari murid-muridnya? Sebagaimana yang dikisahkan bermula ketika para murid melihat seseorang mengusir setan dalam nama Yesus, mereka mencegahnya melakukan pengusiran setan karena orang itu bukan pengikut Yesus. Kita hanya bisa menduga apa yang ada dalam pikiran para murid. Apakah mereka cemburu karena pria itu juga bisa mengusir setan meskipun dia bukan salah satu dari mereka? Apakah mereka marah karena menganggap bahwa kuasa untuk mengusir setan adalah hak istimewa yang hanya diberikan kepada para pengikut Yesus dan bukan kepada orang lain? Para murid bingung. Tiba-tiba apa yang mereka anggap sebagai hak eksklusif mereka bukan lagi jadi milik mereka sendiri. Yesus memiliki alasannya. "Jangan menghalangi dia," katanya. "Tidak ada orang yang melakukan perbuatan besar atas namaku yang pada saat sama dapat berbicara buruk tentang aku, karena siapapun yang tidak melawan kita ada di pihak kita." Saudara-saudari, dengan kata-kata ini, Yesus telah mengajar murid-muridnya tentang toleransi lebih sebagai latihan kerendahan hati dan kasih Kristiani. Ajaran ini sangatlah relevan bagi kita saat ini. Kita tidak boleh berpikir bahwa keselamatan disediakan hanya untuk kita yang dibaptis dan yang percaya kepada Kristus. Keanggotaan dalam gereja, iman, dan sakramen-sakramen masih dianggap sebagai cara biasa untuk menerima keselamatan. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan bahwa Allah dapat menawarkan cara lain untuk membawa orang menemui misteri Paskah Kristus dalam hidup mereka. Seperti orang luar yang melakukan eksorsisme dalam nama Yesus, kita harus memahami bahwa sebenarnya Yesus adalah sumber keselamatan sejati. Selebihnya hanyalah medianya. Yesus mengajak kita untuk memiliki sikap toleransi beragama selama tidak bertentangan dengan Dia dan ajarannya. Kehati-hatian mungkin terkadang membuat kita ragu apakah sesuatu atau seseorang harus ditolerir atau tidak. Namun Yesus menantang kita untuk memiliki sikap toleransi beragama, sehingga secara individu kita juga belajar untuk membedakan tentang iman yang telah kita terima. Bagaimana mengikuti Kristus? Bagaimana sebenarnya menjadi miliknya? Apa artinya menjadi seorang Katolik? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan.
Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu